Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT kita dibersamakan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Allah tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para penerusnya. Di malam ini kita entah sudah ke berapa ratus kali ya ngaji, tapi memang insya Allah ini akan kita perdomani dan jalani secara konsisten sampai kapanpun, sampai kita dipanggil Allah. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batas, karena itu sampai juga tadi benar-benar sabar. Tidak saja tentang bagaimana ilmu itu digali dan dipelajari, tapi juga tentang bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari duduk saja itu kita mendapat keberkahannya. Saya tahu serial kartun The Simpsons. Tahu? Ya, jadi dia banyak melakukan prediksi dalam setiap serialnya, dan kebanyakan prediksi itu benar terjadi persis, bahkan dalam scene-scene-nya itu persis. Nah, jika Simpson itu begitu akurat di dalam prediksi apa yang akan terjadi, sebenarnya kita tidak perlu heran betapa wahyu Allah itu memberi kita insight tentang betapa Quran itu merupakan prediktor terbaik, merupakan futuris prediktor terbaik. Kita itu hampir tidak bisa gerak ya kalau Quran sudah berkata A dan B, karena sudah hampir pasti tepat sesuai dengan kondisi kita. Justru karena itulah pentingnya kita mempelajari Quran. Justru karena itulah pentingnya kita menjadi Quran sebagai guideline kita. Ketika Quran dibacakan ke sampean dan sampean tidak merasa tersentuh, berarti yang membacakan itu tidak tepat itu. Karena Quran itu pisau analisisnya untuk mengiris dan membedah kita. Perilaku kita itu benar atau salah, standar dan pisau analisisnya itu Quran. Sehingga kalau sampean ngaji, lalu ngaji tersentuh, tersinggung perilakunya, berarti sampean sudah berada pada forum yang tepat. Gitu. Jangan malah lari. Kebanyakan orang justru lari ketika nemu pengajian yang tidak cocok dengan nafsunya. Gitu, ya kan? Sudah. Nah, senang saya. Karena ada beberapa kali ada warga baru gitu kan, baru 2 kali 3 kali, ya kan? Teman juga tidak usah kaget, tidak usah bingung, biasa aja. Yang bangka-bangka ini sudah anti tetamus ini, ya kan? Tidak iya nanti. Jadi seleksi alam itu begitulah. Dan yang beruntung adalah qad aflahal. Sungguh beruntung orang-orang yang tetap bertahan ketika berkali-kali dibedah Quran, bersedia di kemoterapi sama Quran, bersedia. Itu makanya orang-orang kayak kami gitu ya, memotivasi diri untuk tetap sabar itu ya seperti dalam surat Al-An'am itu,
Fadzakir inna fa'atin dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Sampaikan terus, fadzakir, ingatkan terus. Ingatkan terus. Iya Mas ya. Fadzakir inna fa'atin dzikra. Sungguh akan nafa'ah bermanfaat al-dzikra, peringatan itu. Sayadzakkaru man yakhsha. Buat siapa peringatan itu? Buat orang yang punya rasa takut kepada Allah. Itu. Jadi ketika itu saya ingatkan berkali-kali, topik yang sama berkali-kali. Kenapa sih kok di topik yang sama berkali-kali masalahnya? Orang sudah tahu surga itu ya begitu, neraka itu ya begitu. Sampean sudah tahu rasanya Indomie belum? Indomie, Lemonello. Apalagi Mbak? Yang disukai apalagi? Apa? Ramen. Atau makanan-makanan. Semua di sini sudah pernah merasakan nyes? Sudah lah? Tapi kenapa nyes selalu beriklan? Ya. Sampean banyak yang punya motor Honda, banyak pula yang punya motor Yamaha. Itu motor sudah ada sejak tahun 60-an mungkin. Ya kan? Dan sudah dikenal masyarakat. Jenisnya, bentuknya, rasanya, warnanya sudah. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak pernah berhenti iklan? Ayo, saya mau tanya. Ya, sampai-sampean kalau ingat komik gitu ingat apa? Loh kan? Gitu. Kenapa? Komik apa yang dikatakan? Semakin yang lain ketinggalan. Kalimat itu nyata. Kenapa? Karena diiklankan dan berkali-kali. Siapa tahu biskuit Roma? Itu ada sejak saya kecil tuh. Bahkan mungkin sebelum lahir itu ada biskuit Roma. Sampai hari ini iklan enggak? Iklan tiap hari. Loh, saya dan sampean itu apalagi masuk Nabi, surga dan neraka itu gak kelihatan. Motor Honda tadi kelihatan kerasa, biskuit Roma tadi kelihatan kerasa, ramen, loh, KFC McD yang sudah menor di pinggir jalan gedenya kayak gitu loh, masih padahal enak. Orang nggak pakai disuruh-suruh beli, terus pengen beli, gitu loh, masih diiklankan. Langsung kali nggak ada yang mau beli. Jadi kalau saya mengiklankan berkali-kali, KFC McD yang sudah jelas-jelas enak, kelihatan aja masih perlu iklan, apalagi surga yang belum kerasa nggak perlu iklan itu loh. Jelas ya? Maka sampai tak ajak untuk menjadi para sales surga, sales akhirat, Mas Agus. Nah, iya, kalah sales surga ini, kalah ini. Aduh, apalagi dengan kemudiannya dunia yang kayak gini, kalah. Ini lagi loh. Maka sampean selain
terimalah iklan ini dari saya, dari kami ini yang mengkabarkan Quran ini. Selain itu, sampean tolonglah mau untuk menjadi pembantu penyambung lidah Rasul. Ya, iya. Ini kemana ibu-ibu ini? Kok kalau ngakeh? Pulang kampung. Bukan Mbak Dian. Ini loh dekatnya Bu Brin ini loh Mbak Dian. Mbak Dian lah. Dekat Bu Brin ini Mbak Dian. Mas Anam di luar aja. Nah, Mas Anam depan ini loh, dekat Mas Malik ini. Oh iya. Karena Mbak Dian dan Mas Anam sudah datang, Pak Luhur, saya ulangi lagi. Pak Anam, onderdil merek sepeda motor, onderdil apa yang paling sering iklan di TV? Honda. Honda itu didirikan tahun 50-an dan sudah dikenal tidak hanya orang Indonesia, mungkin yang paling bandel. Sekarang aja ada kampanye negatif tentang rangka esafnya Honda misalnya, yang gampang patah. Tapi gimana pun Honda, tetapi Honda yang sudah sedemikian terkenal, yang sudah dianggap dan terbukti paling diminati, toh tetap iklan, toh tetap apa? Promosi. Nah kok pakai promosi? Berkali-kali. Rokok, promosi nggak? Bedak, baju, promosi semua. Yang sudah terkenal promosi semua. Apa obat yang paling sampai kenal nih Pak? Paramek bodrek. Kalau aku bikin bodrek kan sudah terkenal sejak dulu, tapi sama iklannya masih banyak. Kenapa sampai perusahaan membuat jingle iklan pun laku? Karena apa? Mereka berusaha untuk memperbarui cara mengiklankan, untuk memastikan bahwa otak kita dari satu generasi ke generasi lain lagi itu terpapar itu nama biskuit Roma, satu lagi dari Mayora. Ingat itu sejak itu, ya kan? Ingat. Sampai hari ini semua perlu iklan. Tadi saya bilang, ini semua dari jamaah sudah tahu rasanya nyes kayak gimana. Tapi nyes pun sampai perlu iklan terus. Nggak kepingin mengontrak artis Malik untuk sebagai bintang iklannya nyes. Terus fotonya itu diguyur es. Kenapa kok butuh iklan? Tadi kita jawab, karena untuk memastikan produk itu tertancap betul, enggak hilang. Lalu terus saya gabungkan tadi Mbak Dian, kalau biskuit Roma, kalau rokok, kalau motor, kalau baju saja yang apa jelas-jelas, karena Mas Nur datang kita ulangi lagi. Tidak hanya Mas Nur, tadi Mas Arum datang saya ulangi lagi juga, Mas Arum juga. Jadi bukan hanya Mas Nur spesial gitu, enggak ya, kami biasa aja. Jadi tadi saya bikin analogi gini, Mas Nur. Hampir semua jamaah ini sudah mengenal rasa es dengan merek Nyes.
Hampir semua orang Indonesia sudah pernah tahu dan membuktikan bahwa motor Honda adalah merek yang paling diminati. Hampir semua orang juga tahu Bodrek itu obat sakit kepala yang paling terkenal. Kan? Demikian pula dengan biskuit Roma dan lain sebagainya, sudah sangat terkenal. Tapi kenapa para produsen itu masih terus iklan? Kita mungkin sudah mengenal Honda sudah sejak zaman tahun 60-an, tapi kenapa sampai hari ini mereka tetap iklan terus? Kenapa? Tadi dijawab gimana? Karena apa Pak? Biar tertanam, biar tetap menjadi prioritas, biar tetap dipilih, biar tetap itu menjadi mindset bawah sadar. Satu lagi dari Mayora, kan? Itu menjadi alam sadar bawah sadar kita. Loh, kalau hal yang bisa dilihat, dirasa saja masih butuh iklan, apalagi akhirat yang nggak bisa dilihat dan nggak bisa dirasa. Nggak gimana, iklan harusnya jauh lebih kencang gitu. Harusnya jauh lebih kencang. Itu McD, KFC nggak pakai iklan tuh sudah disenangi orang. Gitu loh masih iklan. Lah akhirat ini tidak disenangi orang, tidak kelihatan kok Mas Yano. Lah gitu kita nggak iklan, nggak payu, gitu loh Mas. Maka ketika ini berkali-kali ditanamkan ke sampeyan, kenapa? Karena iklan kita itu saingannya banyak gitu tadi, Mas Agus. Sehingga sampean ketika diiklani oleh Al-Quran, pertama jangan bosan, karena memang harus diiklankan beribu-ribu kali. Yang kedua, bantu para rasul, para nabi itu untuk mengiklankan akhirat ini. Jadilah sales-sales yang terbaik. Jangan bosan, jangan ragu, jangan minder, jangan mundur. Memang sales kita ini anti mainstream, karena dibutuhkan orang-orang yang benar-benar tangguh dan tegar ini. Ya, ada seorang mu'alaf Pak Luhur yang testimoni, dia mengatakan, saya dulu berkali-kali pindah agama dan semuanya senang saya. Kenapa? Karena jelas yang saya sembah katanya. Tapi saya ketika ditawari masuk Islam, saya benar-benar menolak mentah-mentah. Kenapa? Karena yang disembah gak kelihatan. Katanya gitu. Saya masuk Buddha jelas ada simbolnya atau barangnya, entah patung atau, saya masuk Hindu juga begitu kan. Di India kelihatan patungnya sapi atau apa. Masuk Kristen atau Nasrani, saya juga kelihatan minimal ada salib atau patung Bunda Maria di sana. Jadi bisa fokus khusyuk. Begitu saya diajak ke Islam, mana? Nggak mau saya. Lama saya merenung. Tapi kemudian dia menemukan bahwa justru Tuhan itu harusnya tidak bisa diserupakan dengan testimoni dia begitu. Saya ajak sampai untuk mengambil itu tadi. Betapa sulit di dalam Islam itu untuk mengkampanyekan dan mengiklankan Tuhannya. Demikian pula mengiklankan apa? Destinasi goalsnya apa? Akhirat. Makanya butuh kerja-kerja keras ini. Ya subhanallah makanya. Tapi itu butuh kerja keras betul. Karena di situ kan kita ini sebagai produsen PH-nya akhirat. Gitu loh. Bagaimana membuat akhirat itu digemari.
Kalau dunia kalau usah diiklankan sudah digemari, sehingga menjadi penyeimbang. Akhirnya manusia memiliki dunia dan akhirat. Nah iklan ini loh dulur, yang ayo sebenarnya kita garap gimana biar kita itu ketika ada orang promosi tentang penyanding dunia adalah akhirat, kita nggak bosan, tapi justru yang kedua adalah kita kemudian ikhlas sukarela, penuh semangat untuk menjadi apa? Sales. Itu saya rasa itu aja kajian kita pada malam hari ini, untuk menyadarkan kita supaya kita tahu kenapa sih di dalam Al-Quran kok begitu banyak iming-iming tentang jannatun tajri min tahtihal. Kenapa? Ya karena itu tadi dulu. Ya kan? Siapa aja yang di sini? Mulai tadi niasnya Mas Henry, Mas Aat jualan properti tetap iklan tuh. Padahal tanahnya jelas kelihatan. Kenapa? Karena kalau nggak diiklankan orang nggak tahu kan. Mungkin ada orang yang sedang nyari tipe tanah yang diiklankan Mas Aat. Kalau seandainya itu nggak diiklankan ya nggak ketemu tuh. Demikian pula kita. Bisa jadi ada orang yang sebenarnya sangat mencari arti dan tujuan hidup, tapi tidak tahu bahwa kita sudah disuguhi Allah melalui konsepsi dunia akhirat itu. Nah, dengan kita iklankan, siapa tahu namanya juga menebar jala, ya kan? Pasti nyantol Allah akan di mana. Maka ayo menjadi pengiklan surgawi dan menjadi penyeru ayat-ayat Allah. Ya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Saya ajak sampean untuk lebih banyak lagi introspeksi bahwa kita ini ngaji tidak hanya untuk diri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Ngaji tidak hanya untuk menyelamatkan diri kita, tapi juga untuk menyelamatkan orang-orang tersayang kita. Ku anfusakum wa ahlikum, dirimu, keluargamu, temanmu, kerabatmu, kolegamu, masyarakatmu, selamatkan. Saya rasa itu kajian singkat kita untuk memastikan kenapa iklan ini harus dan perlu untuk diulang-ulang, dilanjut terus sampai kita mati nanti. Ya, suatu saat dipanggil Allah, entah kapan, itu harus kita tetap konsisten, istiqomah, teguh, tegar, tidak minder, tidak mundur, tetap maju. Oke, saya rasa itu. Mudah-mudahan Allah mengangkat kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimin. Allahumma atina min hadhihi al-a'mina bina fa'talana min tawfiq barik lana fi mu'tid wa qina syarra qadid fa innaka taqdi wa la tu'an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna wa rabbana hasbuna wa ni'mal. Rabbana wa la tujzilna min qawlina wa la ta'ala. Rabbana la tuktubna min syaitin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana aj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbi a'udzu bika min al-yadi syaitan wa min sharri al-hasidin. Rabbi ighfir li wa li akhi wa li zawjati wa li dhurriyyatina wa la tusawwina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.